cita-cita untuk dapatkan impiannya. salah satu caranya adalah Tentu bisa kau lakukan. manfaatkan waktu yang takkan menunggu untuk meninggalkanmu. Arahkan dirimu, tinggalkan hal yang tak berguna bagimu. Manfaatkan waktu yang takkan menunggu untuk meninggalkanmu. Arahkan dirimu, tinggalkan hal yang tak berguna bagimu. Semua orang punya cita-cita Untuk dapatkan impiannya. salah satu caranya adalah Tentu bisa kau lakukan. Masya Allah, tepuk tangan untuk Nas yang telah menyegarkan kita pagi-pagi hari ini, membawakan sebuah hadis Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, di antara tanda-tanda bahwa keislaman seseorang itu baik adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Apa artinya, Bu? Di antara kebaikan Islam atau agamanya sudah bagus, itu tanda-tandanya, ciri-cirinya adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan semua yang tidak ada manfaat baginya. Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan semuanya pasti membawa manfaat. Apapun yang dilakukannya dia bermanfaat. Nah, kebalikannya, kalau hadis ini dibalik artinya apa? Jikalau seseorang mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, berarti dia Islamnya sudah mulai bagus. Kan tidak ada yang bisa mengukur keislaman kita sendiri, Bu. Kita sendiri yang bisa mengukur keislaman kita. Apakah iman kita sudah bagus atau belum bagus? Seseorang tidak bisa mengukur keislaman orang lain. Termasuk ini, mengukur kamu Islam atau enggak, kamu orang beriman atau enggak. Kamu imannya berkurang. Ini yang bisa mengukur diri kita sendiri. Ketika kita mengukur orang lain, termasuk itu adalah perbuatan sia-sia. Karena yang bisa mengukur adalah dirinya sendiri dan Allah. Yang tahu dia bertakwa atau tidak itu Allah. Tidak ada urusannya sama orang lain. Jadi jangan mengukur orang lain. Mengukurlah diri sendiri. Ini tarkuhu ma la ya'ni. Meninggalkan apa yang tidak ada manfaat baginya. Rawahu Tirmidzi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Ini Sama-sama, luar biasa ya. Ustadz. Memang nggak ada orang yang bisa menilai keimanan orang lain. Iya. Karena memang dia ngikutin terus setiap hari apa. Kan gitu nggak mungkin. Ya juga ada kan orang sibuk mengurus orang, Betul. sibuk mencari kekurangan orang, Betul. sehingga tidak ada waktu untuk mencari kekurangan dirinya. Nah. Kan sebaik-baik manusia adalah orang yang sibuk memperbaiki diri. Betul, benar. Itu yang sebenarnya. Nah tapi kita tadi menyikapi lagi nih masalah pertanyaan tadi saya Pak Ustadz nih. Kenapa sih ada orang yang boleh dibilang itu lalai sama keluarga karena hobi. Meninggalkan keluarganya. Dan apa aja sih sebenarnya hobi yang diperbolehkan dan hobi yang dilarang dalam Islam Pak Ustadz. Mohon izin waktunya silakan. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Sebelum saya membahas pertanyaan dari Padli, kenapa sih ada orang yang kalau sudah cinta banget sama hobinya sampai lalai sama keluarganya? Pertanyaannya, boleh nggak sih punya hobi dalam Islam? Dan apa saja sih hobi yang dilarang dalam Islam? Menarik sekali, yang namanya manusia pasti punya keinginan. Yang namanya manusia punya cita-cita. Cuman keinginan dan cita-cita itu harus dibarengi dan tetap diatur dalam garis-garis yang sebenarnya. Karena kerusakan kata Nabi seseorang itu karena keinginan yang dituruti. Tidak semua keinginan kita dituruti. Karena mohon maaf jamaah. Oh jamaah. Hobi itu bisa dikatakan bernilai positif atau negatif tergantung dari dua hal. Apa itu? Mau tahu?
Yang pertama adalah niat atau yang memotivasinya itu ya adalah melakukan sesuatu itu. Jadi niatnya innamal a'malu binniat. Dari niatnya dulu. Memangnya hobinya itu niatnya karena apa? Atau berbangga-bangga, atau berpoya-poya, atau mau hobinya itu merusak orang lain. Kembali dulu, apa sih keinginan hobi itu niatnya? Dari segala sesuatu diawali dari niat. Kemudian yang kedua, apa? Yang kedua, apakah itu bagus atau tidak? Yang kedua adalah jenis hobinya itu apa? Kategorinya hobinya yang halal atau kategori yang haram? Hobi, maaf, minum-minuman yang memabukkan. Jadi hobinya haram. Hobi membangun masjid. Itu bagus. Jamaah. Sekarang kita akan membahas ada 7. Nah, tapi tunggu dulu. Saya akan bahas 7 ini, tapi sebelum bahas 7 ada 3. Ada 3 yang menjadikan hobi itu terlarang atau tidak. Mau tahu? Jika hobi itu bagus atau tidak, terlarang atau tidak, ada 3 dulu. Untuk sebelum syarat untuk jadi hobi itu bagus atau tidak. Yang pertama, tidak dimasukkan dengan untuk berbangga-banggaan. Ini tadi. Kan ada juga hobinya untuk membanggakan diri. Hati-hati loh. Yang merusak termasuk tadi adalah kekikiran yang merusak manusia karena kikir, karena keinginan diinginkan dan kebanggaan. Yang kedua, tidak menyebabkan hobinya itu menyibukkan sehingga lalai untuk melakukan kewajiban. Sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh Fadli, ada hobinya tapi sampai lalai dari tanggung jawabnya. Itu jatuhnya terlarang. Itu terlarang. Dan yang ketiga, tidak mengabaikan haknya orang lain. Anda punya hobi main petasan, tapi jangan tengah malam. Itu mengganggu orang loh. Hobinya bunyi-bunyi, hobinya maaf ya, penyanyi rock. Tapi lihat jamnya latihannya. Aduh. Kalau ada yang protes. Iya. Lihat Kalau nggak ada jamnya. yang protes manfaat berarti. Bagus. Jamaah. Akhirnya kita harus introspeksi diri. Apakah hobi saya ini bagus atau tidak, terlarang atau tidak. Ada 7 hobi yang dilarang. Silakan periksa diri. Apakah hobiku ini terlarang atau tidak. Yang pertama. Bagus. Sesuatu yang jorok. Hobi memanjangkan kuku. Itu jorok. Ini contohnya. Ini masih banyak contoh-contoh yang lain. Hobi tidak sikat gigi. Itu jorok. Hobi memanjangkan bulu yang dibawa. Ini. Itu jorok. Fitrahnya manusia itu harus membersihkan kuku. Kalau perlu menghilangkan. Karena setan itu bersembunyi di bawah kuku. Artinya apa di situ? Kuman, najis. Bisa jadi seperti itu. Susah itu. Yang kedua. Mantap. Hobi yang melakukan yang terlaknat. Hobi tapi sesuatu yang dilaknat oleh Allah. Contohnya. Maaf, saya ambil contohnya. Tato. Itu kan dilaknat. Hobi bikin tato. Itu terlaknat. Tidak boleh dikatakan hobi seperti itu. Yang ketiga. Melakukan yang dilarang oleh Allah. Ini diharamkan. Diharamkan tapi jadi hobi yang dilarang. Maksud saya dilarang ya. Hati-hati. Yang mana yang dilarang? Termasuk menggunakan rambut palsu. Hobi ganti-ganti rambut palsu. Oh kalau ini warnanya merah. Sesuaikan. Hobi apa nih? Biar tidur pakai rambut palsu. Ngapain? Ada orang tidur pakai sepatu. Kenapa? Selalu mimpi main bola. Yang keempat, hobi yang diharamkan. Apa hobi yang diharamkan? Termasuk cari-cari ramalan-ramalannya tentang apa sih rahasia saya, gimana sih? Itu ada juga orang hobinya begitu. Kalau beli majalah yang pertama dibuka apa ya? Bintang. Zodiaknya dan sebagainya. Nah, dan yang kelima adalah merusak. Mana nih? Bagus. Adalah merusak tabiat. Apa itu merusak tabiat? Ada orang merusak tabiatnya, hobi suka mencela, ngomong-komentari orang.
Tapi kalau mengomentari orang setiap malam itu yang lagu-lagu zaman dulu, itu bagus itu sebagai masukan. Iya, bikin senang orang. Karena aku suka lihat yang malam-malam itu. Yang keenam adalah ada hobi tapi merusak takdir. Contoh, nih merusak, mengganti ini, operasi ini. Itu hobi banget. Tiap tahun ini rubah lagi nih. Dan yang terakhir, hobi yang membahayakan. Saya ambil contoh aja, contoh yang mudah yang selalu dilakukan. Hobi tidur tengkurap. Bahaya Pak Ustadz emangnya? Bahaya lah, Bahaya kenapa? itu merusak. Itu tidurnya setan. Oh. Nabi pernah menegur orang yang tidur tengkurap. Itu tidurnya setan di neraka. Nauzubillah. Nggak boleh. Tidur telentang juga nggak boleh. Telentang jangan. Karena Bisa meninggal, telentang obeng aja sekalian kalau kayak gitu. Bisa aja, masa hobi telentang tidurnya. Telan paku aja bisa tidur mati. Iya, telentang. dia telentang. Jangan. Mati. Nih coba kita ngobrol-ngobrolin masalah hobi juga nih sama Mas Ikang. Mas Ikang ini ada hobinya saya dengar itu adalah mengkoleksi sarung tangan. Bener ya? Oh iya, Udah berapa banyak sarung tangan tuh? banyak. Oh iya karena setiap penampilan Kalau pasti saya ada nyanyi pakai sarung tangan. Kenapa sih? Apa? Kenapa sih kok memilih sarung Daripada tangan? pakai sarung tinju. Oh iya. Sarung tinju, repot. Nanti Mau sangka ngepas mau susah, mau pukul ngambil orang. gelas susah. Iya. Sarung tangan gampang, Sarung masih tangan bener aja. juga. Saya selalu pakai Iya. sarung tangan dulu. Ketika dulu waktu zaman aku naik motor. Oh, iya. kalau Iya, kalau boleh sebenarnya tahu sama itu. udah berapa banyak koleksinya Mas Ikang sarung tangan? Wah mungkin puluhan lah. Udah puluhan ya lebih ya? Puluhan lah. Oh, Iya, luar biasa. puluhan yang tertinggal. Ya. Selebihnya Tapi sudah saya pakai dikasih cuma orang. sebelah loh. Kok sebelah? Sebelah. Iya Sebelah karena lagi? emang buat ini aja, buat nyanyi aja. Terus karena sebelahnya kebiasaan. dikemanain? Karena Maksudnya? Sebelahnya dikemanain? sebelahnya nggak pakai apa-apa. Oh sebelahnya. Jadi kalau mau beli, Mas Ikang boleh nggak beli sarung tangannya sebelah aja gitu? Tapi ada nilai kepuasan. Ya itu maksudnya ya perasaan lebih yakin aja. Iya betul. Ini kan hobi untuk... Pakai sarung tangan langsung naik 3 oktav suara. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Oh, Sarung tangan hobi ini penunjang luar biasa loh ini. Kayak Ustadz tadi begini sama itu. Oh gitu. Betul. Jadi Ustadz hobinya mengkoleksi shell. Kalau nggak ada Iya. shell, nanti tingkat kepedeannya agak berkurang. Iya. Tahu Ustadz ya? Kok tahu? Iya, belajar dari Mas Ikang tadi. Iya. Itu di rumah ngoleksi sal juga. Bener luar biasa. Betul, sama Itu baru itu. salah satunya aja hobinya Mas Ikang. Yang lebih banyak yang tahu kan yang sebelah. Oh, iya juga. Iya, coba kita tanya. Yang ngerapiin. Iya, Mbak Ica, kalau misalnya pernah nggak maksudnya gara-gara hobi Mas Ikang gitu terus Mbak Ica merasa dicuekin gitu. Kan apalagi 30 tahun pernikahan kan bukan sebentar nih, luar biasa ini. Iya. Masa dia bilang, sebelum jam, masa dia bilang, Ustadz kenapa tidak menikah 30 tahun yang lalu? Oh, saya baru 12 tahun Pak. Ikang suka olahraga, jadi di rumah itu kita nyicil banyak macam-macam alat olahraga Oh, untuk ya Allah. kesehatan. Iya, iya, Dari iya, urusan treadmill sampai Ikang tuh ngangkat besi gitu. Jadi kalau udah olahraga gitu, duk sampai goyang semua gitu loh. Oh, hobi jadi- olahraga. jadi, Pantesan dia. jadi awet Iya, muda. awet muda dia Buat makanya. umurnya dia nggak punya perut loh Ikang, jadi nggak gendut gitu loh. Ya Ih, Allah. Masya Allah, luar Karena memang biasa. olahraga. Jadi Ustadz Ih. agak lucu juga sih kalau misalnya nggak punya perut gitu jadi lebih awet muda. Aduh, ini Masya Allah ini kan contoh dari bintang tamu kita nih. Tapi ada contoh juga nih yang terjadi yang berhubungan dengan hobi nih. Buat jam main dulu di Tapi rumah Ustadz bisa ini sama-sama rata-rata nanti. Ustadz Syam juga Iya. mungil. Mungil. Iya. Iya. Jangan-jangan jadi Ustadz itu juga olahraga kali ya? Oh, kalau ini kurang gizi kayaknya. Itu Boleh banget. gitu. Itu salah satu yang nggak boleh loh dari Ustadz tadi yang tujuh itu. Nggak boleh, dari begitu ada yang nggak boleh. Oh ya Allah, tuh. ya astagfirullahaladzim. Istighfar, Maaf ya, Pak Ustadz ya. Mencela orang nggak Bukan boleh. kurang gizi tapi banyak Ada olahraga yang haram Ustadz. Apa tuh? Mukulin orang. Ya Allah jangan. Iya. Nih, ayo buat jam main studio dan juga jam main di rumah. Kita lihat dulu nih ada kasus yang terjadi dan berhubungan dengan hobi. Yuk sama-sama kita lihat nih kasusnya. Silakan. Ini nih, coba nih kita lihat nih ada orang tua yang telantarkan anak gara-gara Pokemon. Aduh ya Allah, anaknya dicuekin. Gara-gara main Pokemon, coba tuh. Di Coba. Amerika nih di Arizona. Ini bicara masalah hobi sebenarnya kan. Main-main mungkin game dia ini kan kira sebenarnya anaknya hobi. mirip Pokemon kali. Iya, ini salah satu contoh aja sih sebenarnya Mas Ikang. Tapi banyak juga contoh-contoh yang lain orang tua itu menelantarkan anak gara-gara game. Atau mungkin Hati-hati juga, dengan gadget sih. Orang Iya. tua kalau udah pegang gadget, anaknya sampai nggak tahu lagi kan dia udah Betul. fokus dengan gadgetnya Betul. gitu. Begitu Tiba-tiba juga dia kalah. Alhamdulillah, bukan mau pamerin, bukan bangga-banggain. Saya bersyukur kalau di Makassar, mohon maaf kepada semua teman-teman, sahabat, keluarga. Saya kalau di Makassar tidak pegang handphone Pak. Oh, Aku gitu. simpan
pokoknya keluarga. Iya. Bunyi-bunyi terserah aku nggak angkat. Ih, Masya Allah ini benar-benar Kalau luar di biasa Makassar ya. dia kerja makan ikan aja Ustaz. Iya, paling enak. Oke, buat jamaah yang di studio dan juga jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bahas tentang apa saja sih bahayanya jika terlalu mencintai hobi dan adakah batasan-batasan hobi di dalam Islam. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.